saya nanti yang bantu saya untuk datang satu, ini suaminya. Yang kedua semua untuk menyambut kehadiran selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal kita sekalian dan sekali lagi mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Haji Suyoso. Ini pertemuan yang cukup istimewa ya, karena kita alhamdulillah banyak yang hadir dan keluarga dari Bapak Haji Suyoso juga kelihatan sehat-sehat, pada bisa ramu, cucu dan seterusnya. Ya, membuat kita semakin akrab gitu di tempat yang sejuk ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Haji Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menjadikan kita semakin tawakal dan bisa menjadi sarana untuk memasakkan diri menuju selalu kepada Bapak Haji dan Ibu Hajah yang saya hormati, tibalah pada acara berikutnya yaitu pengajian kelompok kita atau kelompok pengajian kita yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suami dan suami duduknya di sini aja. Di sini kita boleh ngaji bersama-sama. Enggak usah ini juga duduknya di sini semua aja. Nanti kalau di shooting oleh Mas Broto nanti bagus. Ini sama-sama mana? Suaminya mana tadi? Enggak geser di sini. Jalan. Enggak geser di sini.
Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu alumni haji Aliyah Rogo tahun kali 2009 yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, dan diberikan kebahagiaan hidup baik di dunia ini dan insya Allah di akhirat kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah pada siang kali ini kayak Pak Jokowi mimpin rapat kabinet. Ya, saya kalau jadi Pak Jokowi rapantes. Sama-sama guru nih rapantes. Jadi pantes itu ya dulu Mas Nurhan, Mas Umar ini pantes. Kayak Pak SBY gitu ya, pantes gitu. Ya, tapi besok kalau Mas Umar sudah sehat nanti mimpin rapat di sini biar kabinet. Pertanyaan kita siapa yang mau mengunduh di sini lagi? Dan ini luar biasa. Tempat yang digunakan untuk bermunajat kepada Allah itu pasti diberkahi. Dan jadi ini gratis. Ya, karena kita ini sudah mendoakan gitu ya. Nah, jadi tempat yang kita gunakan untuk munajat, untuk pengajian itu luar biasa. Tidak hanya kita yang mendapatkan balasan pahala, tempat ini juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyampaikan bahwa sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang mubarak. Nah, oleh karena itu, seperti doa-doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami semua di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua bisa menemui bulan Ramadan. Ini meskipun doa ini kecil pendek tetapi nilainya luar biasa. Ya. Kenapa kita ini banyak berharap bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu memang bulan yang kita harapkan kebaikannya. Oleh karena itulah maka kita berharap mudah-mudahan kita semua nanti setelah Rajab, setelah Sya'ban, kita akan dipertemukan di bulan Ramadan yang kita cintai. Allahumma amin. Di dalam sebuah hadis itu juga dikatakan bahwa bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Menanam apa? Menanam amal-amal baik, amal-amal ibadah, peningkatan amal-amal apapun sebelum nanti kita sampai kepada bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban atau ruah ini kita harus merawat tanaman kita di bulan Rajab. Artinya apa? Bagaimana kita yang kemarin sudah banyak melakukan percobaan untuk puasa, ya, kita sudah banyak bermunajat dengan sholat malam, kita banyak untuk membaca Quran, kita banyak sholat-sholat sunat, kita banyak berderma, infak dan lain sebagainya. Bulan Sya'ban ditingkatkan, bukan sebaliknya, dikurangi porsinya. Karena apa? Supaya nanti kita kalau sudah masuk Ramadan sudah kulino. Maka termasuk bulan Rajab, bulan Sya'ban ini bagi kita adalah bulan warming up, pemanasan memasuki bulan suci. Ingat kok harus warming up pemanasan, kaget. Apa mana keluar itu loh? Keluar ini diken poso itu keset loh nih. Terima bayar 50.000 per dino nek keluar itu bayar ngono. Ora kuat kalau poso niku kon prihatin. Lah iso teko-teko Ramadan 30 dino kon poso niku ya bekah-bekuh kula niku. Nah, makanya pemanasan dulu di bulan Rajab, bulan Sya'ban kita pemanasan meskipun hanya Senin, meskipun hanya Kamis dan lain sebagainya kita pemanasan. Termasuk juga amal-amal ibadah lainnya.
Bapak Ibu yang kami hormati, ada 4 persiapan supaya nanti di bulan Ramadan ini kita penuh dengan keberkahan. Persiapan apa yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan? Yang pertama adalah i'dadul ruhiyah, persiapan hati kita, persiapan manah dan jiwa kita. Karena apa? Orang itu kalau hatinya itu sudah senang dengan bulan Ramadan, itu sudah luar biasa. Tapi kalau orang itu begitu, wah kok Ramadan meneh, poso meneh, bayar zakat fitrah meneh, bayar apalagi zakat mal meneh. Nah ini orang yang seperti itu oleh Allah sudah diberi tanda. Ini pasti orang-orang yang iman takwanya tidak kuat, ya, tidak tebal, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan kita i'dadul ruhiyah ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Rasul, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu minan niran. Siapa orangnya yang merasa gembira dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Ya Allah, luar biasa. Orang yang senang dengan hadirnya bulan puasa saja Allah sudah mengharamkan, apalagi menikmati ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan. Tidak ada hal yang seistimewa ketika di luar bulan Ramadan. Mau apa? Amalnya dilipat gandakan, surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu, amal ibadah dilipat gandakan, dosa diampuni dan lain sebagainya. Maka ketika Allah memberikan balasan yang luar biasa itulah, maka ada nilai tersendiri bagi manusia yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah nanti nilai pahalanya tidak kalah dengan nilai pahala umat-umat sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam berapa umurnya? Lebih dari 900 tahun. Nabi yang lain juga lebih dari 500 tahun. Nabi yang lain ada yang lebih dari 400 tahun. Kita berapa umur kita? Paling banyak niku Ustadz Rahman yang umurnya 100 tahun. Wih disembah-sembah kalau putune karo anake. Disembah-sembah niku. Waduh, kakung, kakek, ya Allah kok isih dawa umure kapan isih doyo. Awak lagi Nah, Masya Allah. Jadi kalau kita ini diberi umur kok 100 tahun itu sudah istimewa. Kok digoleki dinai nanti apa namanya kalau ada penghargaan itu? Muni, masuk muni tenan ngapusi. Coba nanti yang 100 tahun yang akan datang, generasi kita ini kasih nanti mesti dicari oleh muni. Ini karena sekarang ini tidak ada orang yang sudah mungkin 1001. Ya, 1001. Saya paling ya 99 lah. Ustaz 100, aku 99 lah. Jadi kita Sakancane Sakancane 99, amin. Nah, amin. Ya, ini kan berharap ya umur panjang yang berkah. Itu harapan kita begitu. Tetapi ya Allah yang paling tahu. Kita tidak tahu. Ya, jadi persiapan hati kita menyongsong bulan Ramadan dengan senang hati. Itu yang pertama. Yang kedua, i'dadul ulum, persiapan dengan ilmu-ilmu terkait dengan puasa. Bapak Ibu sekalian, puasa itu sudah diperintahkan ketika Rasulullah Muhammad menjadi Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Rasul berapa abad yang silam sudah jauh di sana, sehingga namanya puasa itu sudah yang biasa. Tetapi karena puasa kita di bulan Ramadan itu puasa yang luar biasa, jangan diremehkan. Itu, maka kita harus tahu tentang ilmu terkait dengan fikih siam.
Sekarang saya tanya Mbak Mami baik. Mbak Mami kira-kira iso jawab tak jajake nong bakso pikul. Jaksa mungkin gowo kondur ya itu bungkus ya itu. Mbak Jadian sama lorong pun iso jawab. Kira-kira rukunnya puasa Ramadan ada berapa? Sebutkan 100.000 siapa Ustaz? Orang kono bukan lokan wani. Dewe begini. Rukunnya puasa Ramadan saya tanya saja, rukunnya saja, enggak usah banyak-banyak. Ayo saya ini. Ada yang bisa ngaco? Ayo, enggak boleh bisa, enggak boleh. Yang lain saja. Kunci boleh. Satu niat. Niat kalau dari sini ya Allah. Ayo. Yo, Mbak Mami jawab apa? Ya niat nomor loro. Nomor 3. Nomor kapan? Rukunnya puasa Ramadan itu hanya 2. 1 niat, 2 imsak. Itu saja. Imsak itu menjaga tidak makan, tidak minum mulai fajar sampai dengan maghrib. Orang kena dahar, orang kena mundur, orang kena berkumpul, orang kena apa itu aja cukup puasa itu. Itu secara lahiriah. Tetapi sekali lagi, kenapa saya katakan harus betul-betul dimaknai yang sebaik mungkin. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa Ramadan itu orang itu opo-opo saka posone iku kecuali lapar dan dahaga. Ini hadis loh. Sinyalemen ini pasti ada orang yang melakukan. Entah saya, entah siapa-siapa pasti. Kenapa? Hati-hati dengan puasa kita. Tidak boleh ghibah, tidak boleh ngerumpi, tidak boleh fitnah dan lain sebagainya. Itu justru yang menghilangkan puasa Ramadan kita. Ini harus hati-hati. Meskipun puasanya esok tekan sore, nek ra entuk apa-apa, enggak dapat pahala, dapat balasan dari Allah. Ya iman puasa kita harus hati-hati puasa Ramadan kita. Itu. Yang ketiga puasa kita supaya bagus persiapannya apa? I'dadul amwal. Persiapan duit si oke. Kagem napa masuk maghrib teh? Kok kudu siap-siap duit oke dienggo apa? Nah ternyata mohon maaf ketika kita menghitung pengeluaran uang untuk Ramadan itu dibanding dengan bulan-bulan di luar Ramadan, katanya Ramadan itu lebih besar, betul ya? Makanannya juga spesial, sahurnya spesial, bukanya spesial. Tambah lagi orang yang mau untuk mensedekahkan hartanya untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa sama pahalanya dengan orang yang berpuasa tanpa sedikit pun dikurangi. Luar biasa napa? Kula poso dilane pun nyonya kula nggawe buka. Nggo wong 10, 20, 30 entuk ganjarane wong 20 sik melu dahar dienggo buka. Padha karo ganjarane sing melakukan puasa. Niku tidak spesial. Maka kula niku pun teng masjid kula pun rampung, panitia itu sudah membuat jadwal mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 mulai untuk buka wong pira, nggo wong tadarus wong pira, dienggo nuzulul wong pira, dienggo khataman Quran sudah semuanya. Dan saya matur Bapak Ibu sekalian, rebutan jangan sampai merasa keberatan. Nek kula ping pindho, kula ping 3, ping 4 nek duwe. Itu. Belum nanti kita zakat fitrah, hanya setahun sekali. Nah zakat fitrah itu perhatikan, toh seandainya itu bentuknya makanan, ya beras yang kita makan sehari-hari, tetapi kalau memberikan kepada orang yang bagus, biasanya kita nampak menentik lah apa-apa. Kalau Gus Bahak malah begini, Pak, memberikan makan kepada orang, beras kuwi beras tok kan dimasak tok ya urung ono lawuhe, urung ono sayure, nek perlu ditambah ming 2,5 kilo tambah 10.000 tambah 20.000 dienggo apa? Mundut sayur kalih lauk lebih bagus. Apalagi di bulan Ramadan Gus Pak begitu. Maringi beras pada fakir miskin beras tok. Lah fakir miskin ada duit sing tuku sayur kalih lauk. Lah lauke apa? Sayure apa?
Nah awak itu ngenai ra hitung sithik-sithik tambahan. Nah niku itu lebih afdol. Ora nanti mireng apa dereng ngoten menika? Dereng nggih. Nggih, kula nggih dereng dangu kok mireng. Dereng dangu kula setahun yang lalu saya. Dan saya udah bilang sama istri, tolong kalau nanti akad fitrah tambahi 1 kilonya 10.000 untuk apa? Beli sayur dan lauk. Termasuk fidyah. Ada enggak yang bapak ibu yang punya nyun sewu, bapak ibu yang enggak kuat puasa, nggih, puasa karena memang faktor umur, nggih, atau bekerja keras, bekerja yang kasar, enggak kuat, kalau bayar fidyah itu bentuknya makanan. Meskipun hanya 9 on, itu nih bisa bentuknya makanan saja. Fidyah itu supaya apa? Orang yang menerima fidyah itu rasakan ribet, golek masak, golek sayur, golek lauk. Makanya kalau di tempat saya fidyah berapa? 15.000. Tukok di Padang insya Allah sudah sama ayam, sama sayur dan sebagainya. 15.000 untuk fidyah. Jadi kalau bapak ibu nanti kagungan bapak, ibu, kakek, nenek yang tidak kuat, fidyahnya 15.000 bisa berbentuk uang atau dibelikan makanan, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah itu. Jadi ini betul kocok betul lewat aturi loh nih. Dan kocok aku tak aturi supaya benar. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, persiapan apa dalam rangka menyongsong di bulan Ramadan ini adalah i'dadul jasadi, persiapan fisik. Poso niku lemes napa mboten? Lemes, kesel. Apa meneh nyambut gawe serata abot-abot. Lagi Mbak Susi kira-kira meskipun pegawai negeri niku kira-kira nek ora poso muntah ngantuk ngono niku. Tapi kita tidak bisa lagi, ayo nyebut gawe setenanan. Lah yang poso lemes, ya sudah lemes. Maka dijaga bagaimana? 4 sehat, 5 sempurna. Inilah termasuk bebannya jadi besar, berat, banyak itu karena apa? Karena kita ini butuh uang yang banyak untuk kegiatan di bulan Ramadan. Maka jangan sampai sakit. Mas Umar nanti masih kuat enggak puasa besok Ramadan? Kuat ya? Masih kuat. Anggere ora disediani minum karo snack karo darah ya ora dahar. Ini nanti ono kopi susu karo ono dan goreng, ono tape, ono tempe, ayo dimakan. Oke ya. Puasa ya Mas Umar ya? Alhamdulillah, insya Allah. Maka termasuk sebenarnya itu ada yang sumu tasihu. Kamu puasalah supaya kamu sehat. Maka dengan puasa itu tidak ada puasa itu orang begitu puasa kok sakit, itu tidak ada. Karena apa? Ternyata puasa kita itu merombak sel-sel lama menjadi sel baru. Mereproduksi dari yang sudah aus insya Allah akan berbaik lagi. Yang sudah kira-kira butuh penyelarasan itu akan selaras dan baik. Maka hadis yang mengatakan sumu tasihu ini harus kita coba, kita nanti buktikan betul enggak kata Rasul ini, sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Ini luar biasa. Dan itu diagnose, analisa, penelitian itu sudah dilakukan bahwa ternyata orang yang puasa itu pasti akan sehat. Kita dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Pun yang terakhir koordinasi. Ya. Hari ini yang kita tunjuk untuk persiapan sawalan kita satu. Kalau ke Klaten boleh nggak? Boleh. Di Klaten itu ada ikan, ada umbul cokro, ada umbul ponggok. Di sana ada pabrik handuk. Oke. Nanti kalau pulangnya bisa mampir ke Pedan. Oke. Tempat tenun. Oke. Kita jauh-jauh. Ya. Oke, siap. Jadi sama usul puja, cek orang derek ikut nyumbang meskipun tidak penuh. Baik, mobil.
Ini kan ini Pak Rodo dan ini kan mundur. Yang foto-foto di mana? Jalan dong, nggak bisa dong kalau nggak jalan. Ini harus jalan. Kayaknya putranya jadi sukses, berarti sukses. Bapak ibu kalau ini berarti sukses ya ini. Ya alhamdulillah. Ini bapak berat. Oh bukan di jalan sana. Di jalan sana bukan ini. Mana maju mari ya Allah luar biasa. Kita nih. Oke, hari ini kita ada pertemuan Dua kali juga. Simal Lah iya, alumni Haji 29.